Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelanjutin yang kemarin ya. Harusnya tadi malam cuman ada acara ternyata dia nggak bisa datang. Ya udah, ini kita ngetek pagi ya, bukan malam, pagi. Dan nggak tahu juga nih kita mau ngobrolin apa gitu, nggak tahu. Biasanya sih dia mau cerita, dia mau sharing cerita. Tapi nggak tahu. Satu cerita kayaknya yang pernah diceritain. Sorry ya, sambil ngemil. Satu cerita yang pernah diceritain udah lama banget. Enggak nih, ntar dulu. Ini bukan endorse kan produk rumahan ya? Ini nggak ada endorse. Masih kosong. Soalnya nggak ada labelnya, tak perhatiin dari tadi. Kita endorse untuk produk endorse itu untuk UMKM itu gratis semuanya. Buat ngebantuin teman-teman. Kayak nggak cuma di sini, nggak cuma di Riam Biru, tapi di channel Lapak Horor juga gratis pokoknya. Ya, buat ngebantuin teman-teman, saudara-saudara kayak gitu kan. Nah, udah. Terus apa lagi ya? Semalam lanjutin, terus aku beneran ada acara. Iya, semalam rencananya mau ngelanjutin, tapi ternyata itu tadi ada kesibukan yang nggak bisa diganggu gugat. Ya udah, akhirnya baru pagi ini kita lanjut lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini harusnya ada kerjaan di Lapak Horor nih. Satu video belum kelar nih, siang ini harus sudah kelar nih, makanya ya udah nggak apa-apa wis, demi temen gitu ya. Udah, lo kesini mau ngapain? Lo mau cerita nggak? Nggak tahu aku. Lo mau cerita nggak? Meskipun udah didaulat, ntar kamu nemenin gua, kata dia kan, dia ngomongnya gua kan. Gua. Orang sono, orang ke barat-baratan. Orang ke barat-baratan. Gitu. Nanti nemenin buat ngisi di Riam Biru ya kan. Cuman aku sendiri masih ngerasa orang lepas kayak gitu kan. Cuman karena memang kayak bahasan kemarin, buat belajar buat konsisten, kayak konsistennya yang ikat 5 ya konsisten. Sekarang aku datang pagi, tau-tau Dimas molor, gimana tuh? Ya kan? Enggak, gue bangun subuh pasti. Habis itu tidur lagi? Enggak. Cuman tumben hari ini mandi pagi, biasanya enggak. Kemarin apa ya, kita bahas yang itu ya, yang kesot ya. Ya, itu adalah yang kemarin itu video perdana ya, kita berdua ngobrol-ngobrol masalah horor, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan horor, misteri dan sebagainya ya, sesuatu yang nggak terlihat gitu, yang nggak bisa dilihat sama kebanyakan orang, dan emang jujur aja menarik dan apa ya, banyak pelajaran juga yang bisa diambil dari orang lain tentunya ya. Dan kita sih berharap gitu ya, kawan-kawan di rumah juga bisa mengambil itu juga salah satu pelajaran ya, terutama pelajaran positifnya lah. Kalau yang negatif-negatifnya udah singkirin aja, dibuang aja jauh-jauh gitu. Kayak gitu. Mana aku ada kan, setelah biasa kita ngetek seperti itu terus ditonton sendiri gitu ya, ada yang bukan sesuatu yang gimana sih, cuman buat aku sendiri, mungkin buat kawan-kawan juga nonton yang kemarin ada sesuatu yang barunya di sini. Biasanya kalau tema sebuah lagu, film dan lain-lain kan grafiknya selalu dari titik yang paling ini kan, langsung grafiknya kok bright gitu kan. Kalau kemarin kan malah endingnya mungkin kok jadi nggak serem, jadi aneh, kok nggak ada ujungnya. Ya emang adanya seperti itu, kita nggak mau nambah-nambahin yang apa yang ngarang gitu. Ini tuh lebih kayak ke ngobrol santai sih, sharing pengalaman. Jadi emang kita juga ngobrol tanpa skrip sama sekali ya. Nggak tahu mau ngobrolin apa gitu kan. Ini makanya sambil ngomong sambil mikir juga gitu. Padahal durasi itu udah 5 menit tuh. Durasi udah 5 menit. Pertanyaannya? Enggak sih, gini aja. Udah lah, nggak usah banyak pertanyaan. Sorry ya gue putus. Enggak, maksudnya situ ada mau cerita apa gitu. Nah, kalau itu dia. Aku ada. Nah, itu dia tadi. Kan jadi gini, sebenarnya tadi kan sebenarnya sempat ngobrol-ngobrol gitu ya. Ada sesuatu yang sebenarnya pengen gue tanyain sih. Berhubungan dengan satu cerita yang udah cukup lama gue denger. Pas itu kalau nggak salah cerita itu pas di Bekasi. Pas gue main ke sono, itu loh yang ada ya, gue sih biasa vulgar nyebutnya kuntilanak gitu. Yang ada kuntilanak yang pernah itu, tapi gue agak lupa ceritanya soalnya terus terang agak panjang dan ya gue nggak tahu juga sih. Long dress. Iya. Ya kan banyak cerita yang kayak gitu. Maksudnya yang di mana? Nah, itu yang
yang ada sama siapa, adik ya, adik Amil ya atau apa gitu. Oh, Yang pas itu. yang ada gitu. Yang itu. Cerita Masih cerita kan? langsung nih. Iya, terserah mau buka dari mana atau kayak gimana. Gue juga enggak, bingung maksudnya mau bukanya gimana. cerita aku sendiri gitu Iya. kan, keluargaku. Iya sih sebenarnya sih nggak masalah mau ceritain kejadian asli di keluarga sendiri atau cerita dari orang lain. Yang penting buat cerita ya. Iya. Ya daripada emang sebenarnya sih umumnya kalau misalnya seseorang bikin video kayak gini, kalau nggak ada skrip juga paling nggak punya konsep ya. Iya. Karena semalam juga aku ada kesibukan, banyak energi yang keluar, energi begadang maksudnya loh, ya kan, bukan energi yang tanda kutip. Energi mbah bukan ya. Gak kayak gitu. Bukan. Akhirnya pagi-pagi sambil jalan ke sini, rumah juga cukup jauh kan. Akhirnya aku malah nungguin dari si Abi ada cerita apa, malah dia ngandelin aku gitu kan. Ya udah, pas dia ngomong cerita itu siapa tahu bisa menghibur, bisa nemenin hari ini ya, pagi ini ya. Iya. Jumat Mubarak kata Jumat orang. Mubarak nih hari Jumat, makanya kita buru-buru nih. Mm-mm. Ya udah, lo cerita aja. Kenapa malu-malu gitu? Ya enggak, biasanya kalau orang yang maluannya besar, maksudnya yang malunya besar gitu kan, harus disuntik dulu gitu kan. Kamu kan paling pintar gitu kan buat. Nah, Intinya tuh gini ya, gue penasaran juga sih sebenarnya sih, korelasi, nanti ceritanya mungkin bakal nyambung ya. Lu udah sempat cerita juga masalah ini, kayak masalah ada sebuah makam yang ternyata ada di belakang rumah. Lu mau share itu juga nggak? Ada korelasinya nggak? makam di belakang rumah enggak juga. Enggak juga, cuman secara kebetulan kalau makam sih itu juga belum dibuka untuk umum karena memang bisa dibilang entah iya atau bukan, itu kan makam-makam Tua ya? tua, para apa namanya, kalau di sini nyebutnya para wali lah, orang yang ngajarin agama syariat kayak gitu. Dia kan kalau yang bisa ngeliat itu katanya juga harus orang-orang tertentu kan, karena memang apa namanya itu masih simpang siur, takutnya terjadi benturan. Kalau buka makom seperti itu pun harus di apa namanya disaksikan oleh para ahli-ahli di bidang itu dari beberapa bidang, terus nanti ada tembusan pemerintah desa, kecamatan, wah ribet deh kayak gitu. Kalau itu sih nggak ada hubungannya, cuman karena memang oke lah, aku cerita masalah itu, cerita di keluarga aku sendiri gitu. Nah, jadi gini ceritanya. Pakai mouse prank gitu. Gua ngagetin, males ngeditnya ribet. Oke. Jadi gini. Aku sendiri seperti yang dia tahu, jadi tumbuh di ya keluarga biasa aja. Sederhana tapi lebih ke arahnya ke bawah. Go ahead. Iya, tapi bukan berarti kita menyesali sebuah apa ya cerita hidup atau ada yang diberikan oleh Tuhan gitu kan, enggak. Tetap aja kayak kemarin yang diungkapin, ada kebahagiaan, ada penderitaan beriringan. Kita kan nggak pernah tahu sekarang lagi marah, lagi bahagia, atau ntar menderita. Jedanya pernah tahu nggak? Ya kan, tahu kan nangis, tahu marah kan, seperti itu. Jadi kehidupan seperti itu ya tetap aja diamini. Cuman ya sebagai aku memang tumbuh dari keluarga yang seperti itu, bukan kebetulan, pengennya sih nggak kayak gitu. Jadi orang tua kan udah bisa, aku umur 8 bulan, jadi aku punya kakak satu cowok, sekarang ada di Solo. Nah, terus setelah aku 6 bulan kan orang tua pisah gitu, kemudian bla 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 bla, ibu aku menikah lagi. Nah, dapat adik perempuan. Nah, yang mau diceritain itu prosesi ketika mau keluarnya adikku yang perempuan. Karena sedikit banyaknya, entah menarik atau enggak, di saat ibu aku ngandung sampai dia lahir adik perempuan itu banyak sekali. Aku enggak, ini nyata benar-benar aku ngalamin tuh. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di luar nalar gitu. Sampai sekarang kadang dicerna kok begitu ya gitu. Gitu aja ya.
Udah segitu aja. Enggak, awalnya yang ini mungkin gue yang salah tangkep ya karena udah lama juga. Itu dulu nangkepnya itu pas adik lagi ngandung ya. Ternyata bukan ya, ternyata pas lagi ngandung adiknya. Oke. Terus apa aja sih kejadiannya? Jadi gini, pertanyaannya standar banget, apa aja sih? Iya, paling gampang emang nanya sih emang. Nah, gitu. Kalau aku kan ya udah langsung aja. Jadi gini, adik aku pertama pada kayak orang-orang pada umumnya, seorang wanita mengandung, ya terjadi pembesaran di bagian tertentu kan. Iya, pastinya. Oke. Sampai titik berapa bulan, umumnya kan 9 bulan gitu. Jadi gini, pada awalnya sih biasa aja, hari-hari mulai kelihatan nampak bahwa ibu aku ngisi, kata orang Jawa gitu kan ya. Sampai mulai ada peristiwa yang aneh yang di luar nalar itu sekitar setelah dia 4 bulan. Setelah 4 bulan. Jadi kalau di sini ada tradisi ngapati gitu kan. Iya, patang bulanan apa sih ya? Ya pokoknya adalah acara keselamatan kayak gitu kali ya. Itu iya. Waktu itu aku masih SD. Masih hijau, atau masih hijau. Kalau penampakan sih legam. Kita kan main di sawah gitu kan. Nah, terus jadi setelah 4 bulan itu mulai ada yang beda. Awalnya sih cuman kita kan rumah jadi ngadapnya ngidul gitu, selatan ke selatan, terus dibikin karena memang nggak kayak rumah model-model sekarang kan banyak ruangan yang begini. Kalau dia nggak, ada pintu depan, ada teras, pintu depan, terus ruangan udah manjang, kirinya mandang sampai dapur, yang sebelah kanan itu kamar berjejer. Ada 3 kamar sama kamar belakang baru dapur gitu kan. Dan aku sama kakakku masih kecil, masih SD, tidur di kamar paling depan. Kamar paling depan. Itu berarti kayak kalaupun ada ruang tamu itu sebelahan sama ruang tamu gitu kali ya. Iya, paling dekat sama pintu keluar depan ya. Jadi ruangan yang panjang itu ada sofa-sofa kayak gitulah gitu. Ada TV di belakang situ. Jadi kalau misalnya ada orang nonton TV ya kelihatan dari ruang depan tamu. ya. Kita keluar juga ada tamu langsung lihat gitu. Jadi setiap keadaan, kejadian apapun, satu rumah nggak gede, sekatnya juga tembok, di atasnya belum ada plafon atau langsung kelihatan ini ya, genteng ya. Ini buat deskripsi rumah seperti itu. Nah, di tengah itu ditempatin sama Mbah kakakku sama Mbak Putri. Terus baru setelah itu kamar ditempatin sama ibu yang lagi mengandung. Kamar depan. Kamar belakang ya, nomor 3. Sementara kalau waktu itu kan sekitar tahun 8 berapa. Mungkin kalau di tempat kamu di sini kan listrik semua udah ini kan ya, tahun sekitar 8. Tahun 80-an belum. Belum. Ya 90-an. 94, 95. Ya, 90-an udah. Kalau aku kan 81 keluarnya. Kalau dia beda-beda 10 tahun atau apa gitu kan. Jadi karena desa aku itu jauh dari kota, jadi desa pinggiran gitu, masuknya ke tanah kabupaten, masih banyak sawah, kebun. Akhirnya rumah aku justru rumah yang pertama jadi percontohan listrik masuk desa waktu itu. Jadi yang nyala baru rumahnya aku. Yang lain belum masuk waktu itu. Ada 1-2 tapi nggak banyak ya. Nggak banyak, 1-2. Yang lain masih pakai lampu tempel, patromak yang dipompa gitu kan. Gitu. Jadi masih nuansanya masih kalau keluar ya kayak kemarin tuh stand remang kayak gitu, paling ngandelin cahaya bulan sama lampu-lampu yang dipasang di depan yang pakai bambu gitu. Ya. Bambu pakai seng gitu, terus ada yang buat sumbunya gitu. Iya, jarak-jarak rumah juga masih agak jauh, pasti ada sekat kebun, ada setapak, ada jalan kecil seperti itu. Jadi ini cerita masuk ke cerita yang agak di luar nalarnya gini, awalnya sih biasa aja, cuman pas hari pertama ada yang aneh tuh gini, ibu sering mulai mimpi. Ya orang sih mimpi, cuman ada yang anehnya, mimpi selalu ada yang beda mimpinya. Dia selalu di suatu alam tertentu, di mimpi tersebut selalu ditemenin sama jumlahnya ribuan makhluk. Ya wujudnya seperti manusia, cuman pakai kayak kemben. Gitu. Barusan gue upload di Lapak Horor cerita tentang kemben ya, tapi ada 2 orang.
laki-laki dan perempuan pakai kemben tapi pakainya mori. Kemben mori gitu, mori kotor kayak gitu. Iya. Lanjut. Ini Pas cerita- beneran ya, lu belum tahu kan cerita yang di lapak horor? Belum. Oke. lanjut. Iya, akhirnya jadi setiap malam dia selalu seperti ada yang nyerang, tapi ditameng sama apa tuh ribuan yang nge-backup dia gitu kan, puter gitu. Kalau aku nanya, aku sih nggak nanya, emang kecil ngapain, nggak terlibat urusan orang tua kan. Yang penting main, ada jajan, besok mau main, kadang mainan di bawah tempat tidur kayak gitu. Cuman kan udah bisa nyimak dengerin apa sih gitu. Oh, menurut setelah aku lebih jelasnya kemarin kan pas udah gede dulu ada apa sih akhirnya bisa cerita kayak gini. Kalau oleh kecil kan nggak mungkin. Iya. Nah gitu akhirnya katanya ya seperti itu, pakai kemben warna hijau terus pakai dandanan kayak orang Jawa dulu kayak gitu kan. Tapi perempuan Berarti lebih mirip kayak dayang. Dayang. Kayak gitu. setelah 4 bulan Setelah 4 bulan. Dan mereka itu nge-backup atau nyerang? Nge-backup. backup. Oke. Tapi serangan dari luar tuh banyak, tapi dia nggak jelas. Sementara kalau dari segi kira di alam nyata mulai ada yang aneh apa? Malam-malamnya udah mulai beda. Jadi gini, kalau misalnya dari orang-orang kan biasanya kalau di cerita-cerita yang serem-serem horor gitu, jam-jamnya kalau nggak jam 11, jam 12, tengah malam atau kalau di aku enggak. Jadi habis maghrib pun udah ada bahasanya teror apa gitu ya. Tapi awalnya sih kayak suara-suara gitu. Kadang-kadang kayak suara unggas gitu, apa Ayam kecil ya, piak gitu. kayak gitu kan, lagi gitu. Cuman aku kalau kecil nggak perhatiin. Cuman paling kalau bahasa Jawa kan aku manggil ke mbah kan mak gitu kan. Mak ayamnya siapa gitu kan. Ini burung tanjina kok belum dimasukin gitu kan, udah malam. Ayamnya siapa? Digituin Semuanya gitu sama ya. mbaknya, terus bobok turun digituin. Tapi kok merinding gitu. Ntar ibu saya juga dengar begitu semuanya, tapi pindah kadang juga bareng kayak gitu. Maksudnya pindah bareng apanya? Kadang suara itu berpindah-pindah gitu. Kadang juga berbarengan dengar semua kayak gitu. Sementara kalau catatannya mbah aku yang laki-laki itu mbah aku kan orangnya memang nggak banyak ngomong, diam. Dia juga ya pamong desa gitu kan, banyak aksinya gitu di luar, jarang di dalam. Bahkan kalau misalnya udah di rumah malam pun dia sih sering keluar. Kalau orang sana kan walaupun dia itu stratanya di struktural desa yang kecil burem gitu kan, tapi tanggung jawab orang dulu kan gede. Iya. Jadi tetap gelandung, bahasanya itu muter desa, buat ngamanin desa. Jadi jarang di rumah meskipun dia tahu ada seperti itu. Tapi mungkin levelnya masih seperti itu. Dia nggak inilah gitu. Sampai menginjak itu terjadi itu berlangsung setiap hari. Suara ayam tadi. Suara ayam, suara banyak. tangisan, suara kadang dengarnya kayak gini, sorry. Makin jauh tipis-tipis tapi gede, tadi ketawa kayak gitu kan. Aku kan sama abang aku ya sama mas kalau kata dia gini, anak sih nangis mas. Apa sih sini dia nggak denger gitu kan, dengerin radio nasional itu yang dari kota gitu kan, dengerin nyanyi pelet juga. Iya. Gitu Tahun kan, 90-an ada, ya. gitu. Ini pelet ya, diserin ini pelet. Orang TV juga masih pakai aki, tapi aku kan itu udah ada listrik, cuman belum disetrumin. Katanya sayang bayarnya pakai aki juga, padahal kan satu sama aki aja. lebih gede. Kayak gitu. Akhirnya itu dia mulai dengar juga. Kita lagi cowok sama cowok jadi pelukan takut. Turunin Mbah Bayu, kamarin Mbah. Yuk kita tidur di rumahnya. di kamarnya Mbah aja yuk. Gitu. Jadi masih sore. Aturan kita biasanya kan kalau dulu yang namanya ini kan tertib. Belajar harus habis maghrib, habis sisa nggak belajar. Cuman mungkin sorenya di kota ya. Sekarang sama dulu beda ya. Iya. Dulu mungkin jam 8 itu mungkin, kalau sekarang udah kayak jam 11 malam kali ya. Kayak gitu kan. Nuansanya gitu. Sepinya apalagi ini kan tahun 2000-an ya. 2000-an kan
beberapa kali gue main ke sono kan. 9 berapa? Enggak 2000-an dong, udah SMA. Enggak, gue main ke sana. Oh, lagi situ main ke Main ke sana. sana itu kan Iya, ya benar. tahun 2000-an aja Masih seperti masih itu. sepi gitu kan, apalagi kebayang lah tahun mungkin 90-an gitu ya, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Kebayang sih suasananya kayak apa. Terus Nah, akhirnya aku bukan mutusin, emang udah naluriah karena takut gitu kan. Tidur di tempatnya Mbah. Selalu orang tua kan nggak pengen cucunya gitu kan takut atau jadi khawatir atau gimana. Ada suara kayak gini, ada orang nangis perempuan, Mbak, ada gini sambil nangis kan. Ada aku nangis, aku kan paling takutan, ya kan. Walaupun sekarang takutan juga gitu kan. berarti itu hampir semua orang yang ada di situ Tahu. pernah ngedenger lah paling enggak ya. Bukan pernah tiap hari semua Tiap dengar. hari ya ngedenger ya. Tapi kan kayak Mbah tuh never seperti tidak terjadi apa-apa. Udah tenang aja kayak gitu. Enggak ada apa-apa. Iya, Nggak denger gitu, kayak nggak ada gitu. apa-apa. Iya, kalau bilang Tapi ada dia suara takut. ini nggak ada gitu. Oh itu kan suara itu, biasa orang tua kayak gitu kan. Tapi yang walaupun aku seusia itu masih kecil, ada kelas 4 atau kelas 5, kalau dia ngomong nggak ada apa-apa, kenapa dia baca-baca, baca Yasin, kadang baca ini gitu kan. Nah terus di malam keduanya ibu ikutan tidur di situ, yang lagi hamil itu. Kadang cerita kan aku dengar walaupun bisik-bisik. Jadi kerennya anak kecil bisa beraktingnya seperti seolah-olah tidur Pura-pura tapi nyimak. tidur, iya pura-pura Kayak tidur gitu. nyimak. Sebenarnya saya ingin tidur banget, cuman kan karena serem nggak mungkin dong, ya kan. Nyimak, jadi semakin nyimak dengan suara mono yang kecil itu semakin serem, semakin tahu ini ada kejadian seperti itu. Sementara dari kecil sosok-sosok yang udah populer di Indonesia, Eket 5, Lepat Albino yang kayak kemarin, terus Long Dress, ya kan, yang berbulu. Dari kecil kita udah cekokin kayak gitu kan, Di. Iya. Akhirnya pas disebutin sosoknya itu aslinya yang Long Dress, udah kayak apa takutnya kan. Bahasanya tuh kalau misalnya kita bayangin di film, padahal nonton film itu juga denger doang tapi nggak mau ngeliat, udah takut. Dulu itu zamannya Suzana ya. Iya susah ada, ya. udah keren banget kan. Bayanginnya nanti digini, dicekik, diapain kan seperti itu. Akhirnya udah takut itu tiap hari seperti itu. Jadi kita selalu ngumpul di satu kamar, di kamar tengah, dengan bukan cuma seingat aku ya, bukan cuma suara dari suara ayam, suara rintihan, ketawa, nangis, tapi ya. udah fisik. Tembok gitu yang digedor. Tembok luar. Jendela, Oh, jendela. kadang-kadang tembok Itu di kamar tengah. tengah kita yang ngumpul di situ. Kadang-kadang kita maksudnya kalau masih sore ngambil apa di kamar masing-masing. Kalau sudah mulai teror itu datang, jadi di tengah semua. Udah kadang-kadang dingin juga nggak bisa ngerasain dingin, sumuk panas juga ngerasain. Adanya rasa takut sama penyerahan, perlindungan sama yang punya hidup. Cuman kan antara takut sama ini benturan terus gitu kan. Itu hampir kejadiannya pasti sampai mbahku pulang dari keliling kampung. Malam biasanya pulang. Pulangnya biasanya jam berapa? Jam 12, jam 1. Oke, berarti itu berapa jam ya? Dari mungkin gampangannya selepas maghrib sampai tengah malam gitu kan. 6 jam lah kayak gitu. Teror itu hampir setiap hari ya. Kayak gitu. Ketok. Serius? Asli. Itu. Jadi kan aku berharapnya cuma gini doang, Dik. Apa? Ya Allah, jadikan ada aku di kandungan itu selamat. Terus udah kecil, udah sebisanya dengan bahasa anak kecil gitu, selamat keluarnya. Terus cepet-cepet keluar, soalnya udah gini banget gitu loh. Aku nggak seneng suasana begini gitu kan. Walaupun umumnya 9 bulan, masih lama banget. Itu aja baru berapa hari. Tapi aku nggak mau cerita tiap harinya kan, mesti lama banget di sini bahas kan. Intinya itu setiap hari ada seperti itu. Dan mulai tahu sekeliling rumah. Dan mereka kalau di kampung itu kan, Maksudnya mulai tahu sekeliling rumah gimana? sekeliling rumah maksudnya tetangga itu. Tetangga itu udah mulai ngeh ada kayak gitu. Oh. Udah tahu ada seperti itu. Bahkan kalau di sana orang-orang dulu kan yang kejawen atau yang pernah belajar di mana gitu kan, orang-orang tua-tua banget udah mulai jaga
Kebetulan karena Mbak juga mungkin baik sama orang, terus dia juga aparat desa gitu ya. Jadi rumah itu dulunya membuat ngumpul, buat sharing-sharing pertanian dan yang lain. Mereka dengan sendirinya kalau memang udah di jam-jam ganjil seperti itu, Inisiatif mereka datang. Dengan ala kadarnya sebisa mereka. Di penampilan fisik sih keren. Ada yang bawa keris, ada yang bawa cambuk. Begitu. Cuman buat aku nggak ngebantu sama sekali. Bukan aku. Mungkin dari berapa mereka udah nggak ada orangnya gitu. Tapi dari penilaian aku nggak ngebantu sama sekali. Soalnya apa? Mereka datangnya jam 1. Aku udah pulang. Jam 1, jam 12. Itu kan saya juga bohong. Iya. Gila gak? Dia datangnya jam segitu. Oke. Kadang mindset aku kan di mindsetnya anak kecil waktu itu, mereka itu mau ngamanin apa cari aman, sama nyari apa wedangan kayak gini, maaf aja loh ya. Seperti itu. Akhirnya singkat cerita aja, durasi mungkin ya. Durasi. Ya, apa tibalah waktunya sampai usia, belum. Usia 9 bulan, menginjak berapa hari, udah dakdikduk. Biasanya di cerita-cerita umumnya gangguan teror paling gede itu pada saat ujung-ujung pada saat dia mau lahir. Lolos. Itu berarti dari 4 bulan gangguan itu sampai 9 bulan. Itu tuh kayak gitu terus ya? Kayak gitu terus. Enggak, maksudnya di bulan berapa stop kayak gitu tuh enggak, tapi bener-bener full kayak gitu terus ya? Sementara waktu itu kan karena di kampung. Nah, pertanyaannya, sorry ya gue putus ya. Nggak apa-apa, dari 4 bulan ke 9 bulan itu tuh kan jaraknya lama ya, 5 bulan ya. Nah, itu pernah nggak sih sosok tadi nongol kayak gitu? Kan dari awal-awal kan cuman bertahap kan, kesannya kayak dari pertama dia suara ayam, terus mulai suara rintihan, ngetok kayak gitu kan. Itu kan kayak bener-bener interaksinya tuh bertahap banget kan, halus gitu ya, nggak langsung jebret gitu enggak, tapi butuh waktu, kayak dia penyesuaian juga mungkin. Nah itu pernah nggak nyampe dia bener-bener jreng kayak gitu, ada yang? Kalau aku sendiri apa ya, satu ya matanya kan mata kotok ya, melihat kayak gitu. Tapi kalau kakak terus ibuku sendiri juga dia bisa melihat, cuman melihat tapi takut, kategori yang kayak gitu. Mbahku semua melihat. Cuman kalau pas beneran emang jatuh di frekuensi yang sama, seperti kayak kelepatan putih dengan atasan yang gelap, berpadu dengan gelap lagi ya, gitu kan, bawa putih gitu ya. Paling seperti itu. Tapi untuk itu di dalam rumah atau di luar? Enggak. Di luar, masih di luar. Di dalam, tapi posisinya kayak di atas. Kalau di rumah kan belum ada. Dia masih genteng ya, masih kelihatan genteng, ya. Ada kayu-kayunya. Di situ, di kayak gitu. Jumlahnya nggak satu. Merinding cuy. 3 gitu ya. 3. Itu di atas gitu. Kenapa aku mastiin? Kerayapan kayak gitu. Apa sih bahasanya sih? Nggak tahu dong modelnya kayak gitu. Aku jadi keinget waktu itu berarti juga sih nih. Apa? Jadi bayangin aja teman-teman, maksudnya teror seperti itu dengan kondisi. Aku nggak mau bahas di sisi orang tua aku atau di sisi kakakku, di sisi aku pribadi sebagai anak kecil dengan momok cerita yang kayak gitu diasupin sama teman-teman, sama orang tua, sama film, tapi ngerasain sendiri, kurus lah, ya kan, aturan buat tidur, buat ini. Jadi bayangan aku kalau misalnya udah 9 bulan kan semua berakhir, ya kan, udah berakhir, kita melanjutin hidup seperti biasa lagi. Sorry kawan-kawan, tadi videonya keputus. Kita lanjut sampai mana tadi? Yang 9 bulan ya? Iya, maksudnya kan secara umum kan aku sendiri dengan pemikiran anak kecil waktu itu juga bisa ngitung-ngitung dari kebiasaan umum orang itu hamil 9 bulan akhir. Dari aku sendiri, 9 bulan bakalan berakhir. Nanti teror semua selesai, semua berjalan kayak kembali, aku main dan lain-lain, sekolah. Ternyata enggak. Ada tambahan kota. Berapa? 3 bulan, setahun. Jadi dikasih kelebihan, ibuku mengandung adikku itu 12 tahun.
baru keluar. 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan 1 tahun ya. 1 tahun, ya, iya, 3 sorry. bulan. Nah, 3 bulan itu kan tadi lu bilang 9 bulan itu kan tambah ekstrim gangguannya gitu kan. Terus, nah di 3 bulan itu tuh gimana gitu? Apa itu turun atau malah tambah ini? Jadi gini, kalau di sana mungkin karena ya malu kayak gitu kan nggak mungkin maksudnya diem di situ aja, dia mobile baru. Ya mungkin perkiraan mereka sendiri dan mereka juga ada yang ngomong memang itu di rumahku kemarin sampai di pohon apa tuh pohon bambu yang ini di pohon beringin ini gitu kan akhirnya mungkin daripada mereka di rumah takut kadang sampai istrinya dibawa anaknya ikut gitu loh, ikut kayak ngeronda jadi ngejagain di rumah. Tapi emang bener sih sebenarnya kalau di masyarakat gitu ya, itu kalau misal ada satu kejadian ya di rumah tetangganya gitu ya, lagi ada gangguan seperti itu, ada gangguan ini, mereka yang notabene gitu rumahnya jauh gitu ya, mereka tuh juga ikut ngerasain ketakutan gitu. Mereka tuh pasti mikirnya ya itu tadi, ini jangan-jangan ntar mampir lagi ke rumah gue kayak gitu. Makanya mungkin itu kali yang pemicunya tuh seperti itu gitu. Mereka juga takut gitu kan, daripada ya maksudnya namanya sosok kayak gitu kan, takutnya itu tadi jalan-jalan salah sasaran atau kayak buat aku sendiri sangat membantunya mereka itu. Jadi ada peribahasa begini, kalau orang males mau ditemenin sama 1000 orang juga nggak mungkin jalan. Tapi kalau orang takut ditemenin lumayan setengah. 1 tambah 1 jadi setengah gitu ya. Iya. Jadi apa ya, walaupun itu udah berlalu, mungkin sekarang makasih banget mereka yang dengan motif apapun mereka. Nah, setelah itu mereka datangnya tuh sorean atau agak sore? Malam juga tetap. Kadang, tapi kan agak sorean dikit gitu. Karena memang itu janggal kok 9 bulan, akhirnya kan kadang sih yang cowok-cowok yang aba-aba yang tua-tua itu datangnya malam, kalau yang perempuan jam 9 udah datang nemenin ibu aku, nyabarin ini ujian kamu beda sama yang lain, dikuat-kuatin. Apalagi waktu itu juga suaminya ibu aku kan udah jarang pulang kayak gitu, memang harus cari nafkah dan lain-lain. Kalau mbak aku emang tipenya dia diem, nggak apa-apa, nggak respon sama sekali itu. Biasa aja gitu ya. Mungkin yang untuk yang sesi yang lain perjalanan sama mbakku tuh beda lagi. Nah, pertanyaan gue selanjutnya adalah, mungkin ya ini pertanyaan terlalu ujung sih sebenarnya. Apa sih penyebabnya gitu? Ada sesuatu di balik itu gitu apa gitu? Apa itu cuman ya jin yang mampir doang iseng karena mungkin ngelihat ada orang hamil, atau mungkin memang dari sisi orang hamilnya itu ada sesuatu yang spesial? Jadi gini, aku pengen pertanyaan kamu tadi, dikit dulu, dilanjutin di ceritanya dulu. Good. Jadi gini, dari 9 bulan itu menuju ke 12 bulan, akhirnya tibalah waktunya di 12 bulan. Harinya jatuh, ada di tanggal lahirnya dia Jumat Kliwon, pas malam Jumat Kliwon. Berarti udah masuk Jumatnya atau Kamis Wagenya? Kamis Wage malam, berarti malam Jumat. Berarti udah masuk Jumatnya. Ya kalau Jawa kan asal udah masuk Jumat. Iya udah masuk Jumatnya berarti. Jam 1 persis. Itu pun benar-benar kata perkiraannya ya orang-orang yang ngomong bakalan begini-begini, apalagi udah ada itu benar-benar aku ngalamin sendiri, aku ngejagain. Ya aku nggak ngomong aku tuh anak baik, tapi udah ada tanggung jawab ke adik. Malam Jumat Kliwon aku nungguin lahiran ya. Selesai lahiran dengan prosesi yang sangat sulit. Di rumah itu. Di rumah. Dulu klinik jauh. Siapa yang nolongin, bidan atau dukun bayi? Dukun bayi ya. Dulu zaman dukun bayi ya. Dukun bayi. Jadi kata ceritain di situnya ya. Dia mulai mulus dari ya siang gitu, dari siang sampai malam di luar aku nggak usah ceritain. Terornya udah kayak apa, kayak gitu. Itu baru di saat itu mbahku udah mulai turun tangan, cowok udah mulai dia kayak di perasaan aku gini, dia kayak nge-backup ngepagerin gitu. Jadi malu kayak gitu udah gemelatak apa segala macam. Sementara yang di luar itu bukan di luar ring ya, di luar rumah gitu, itu udah muter para tetua-tetua. Ini kalau aku gambarin dulu, ada yang bawa keris, ada yang bawa semacam kayak tontok pokoknya gaman gitu semua gitu. Pegangannya orang dulu. Jadi ada ini,
mudun koan, cetar mudun koan, aja wani nang dhuwur. Turun lo, jangan cuma iya, berani jangan di di atas. atas. Tapi kalau di padahal aku takut, tapi ininya udah main waktu itu. Ya kalau kamu yuk, nah kamu yang naik ke atas kan gitu, ya kan? Sementara kan dia bisa seperti itu. Tapi kan semakin di sini lagi ngeden, di luar aku dengarnya seperti itu. Suara orang ngomong. Suara gitu. orang ngomong, interaksi sama yang gangguin. Nah, yang gangguin itu ada kedengaran gitu nggak? Kedengeran, kalau enggak serem. Cekikik gitu. Iya. Udah nggak ada nangis lagi, dia kayak sombong. Di atas, di atap, Di atas. di luar ya, tapi Di ya. luar. Berarti Nggak pas bisa ngedenger tuh kayak gini ya, di atas banget gitu ya. Iya. Di sini ini di kayak bangsal begitu. Ibu aku ngeden, belum ada dukun bayi, belum ada seluler, belum ada yang lain-lain. Yang manggil juga takut. Malam ya, karena waktu itu ya. Malam. Apalagi Jumat posisinya Malam begitu. Jumat Kliwon ya. Nggak ada yang manggil, nggak ada yang ini kan, belum ada yang ini. Sementara kemungkinan menurut spekulasinya aku sendiri yang paling berani yang mbak aku sendiri. Sementara dia lagi cover kejadian. Iya, lagi ngejagain. Akhirnya pada saat di ujung mungkin dia waktunya hampir dia untuk keluar gitu kan, tapi ya sulit. Aku melihat benar-benar untuk para ibu, teman-teman yang usia ibu melahirkan itu seperti apa, apalagi disertai dengan bumbu-bumbu yang seperti itu luar biasa. Aku juga appreciate banget sama ibu ya, nggak ada tandingannya seperti itu kan. Akhirnya singkat aja, waktu yang ditunggu buat menjemput dukun bayi itu tiba. Aku tuh mutusin, aku mau menjemput dukun bayi. Jam setengah satu. Setengah satu kurang lebih kayak gitu. Kalau sekarang kan HP enak kan. Iya. Kalau dulu kan harus lihat begini dulu. Lihat takutnya di atas jam ada kaki, ada apa gitu kan. Udah takut banget. Cuman dari dulu entah kenapa teman-teman kalau misalnya keluar malam, tiap hari Mbak keluar malam. Tapi yang diajak bukan masku. Aku. Dibangunin dengan embel-embel apa kek, nyari ikan ya. Oh, di sana kan sawah banyak. Mesti aku. Jadi, apa ya begitu. Melu. Kayak melu, Mbak. Langsung gitu. Melu, wedi, Mbak. Takut, Mbak gitu. Enggak, ada Allah gitu. Nanti sama Mbak. Aku nengok ke bayang perempuan. Seakan mengiyakan intonasi seperti itu ya, kira-kira gitu. Akhirnya ya singkat aja mau keluar rumah, dia baca-baca apa, terus aku keluar, itu di luar udah kayak apa tahu, orang banyak banget. Tapi yang lagi bener-bener cetar lagi ini tuh para tetua-tetua itu. Dia bilang gini, Mbak aku, kamu nanti kowe melu aku, tututon aku, nyekel sarungku wae, cekelan sarungku bae gitu kan, tapi aja pernah nanti keluar dari pintu nengok ke atas. Jangan pernah nengok ke atas. Nanti di perjalanan kalau ada yang manggil namamu, jangan pernah nengok ke belakang. Jangan disautin. Seperti kayak kemarin. Naik sepeda, jalan, naik sepeda. Jalan. Oh, jalan. Jalan itu teman-teman, jadi ada di depan rumah itu kayak kebun sedikit gitu, ada pohon-pohon gede. Terus di seberangnya ada kali kecil, ada pematangnya. Setelah pematang itu harus ngelewatin kebun lagi. Habis kebun baru sawah, galengan sawah yang belah sawah, agak jauh sih 100 meter atau lebih 150. Baru kebun lagi, jalan desa. Terus yang paling nyebelin terakhirnya sebelum rumahnya Mbak Dukun itu kuburan. Berarti belakangnya tempatnya dukun bayi itu kuburan cukup luas gitu. Tadi aku kembali lagi ke pas waktu keluar rumah gitu kan. Seperti kayak kemarin, apa yang nggak boleh dilakukan buat anak kecil itu harus dilakukan. Iya kan? Peraturan buat dilanggar ya buat anak kecil ya. Nggak boleh kecil. Ini ya. Mendingan jangan diomongin. Apalagi aku termasuk kayak dulu tuh cara belajar siswa aktif, ya kan? CPSA gitu kan? CPSA. Ada ingat lagi zaman kolonial, ya kan? Oke, lanjut. Akhirnya jangan boleh nengok ke atas, justru aku nengok ke atas sambil tangan, sorry ya ini cari pegangan begini. Sorry, pegangan begini dengan takut
Nah, begitu kalau tes dia kayak gitu, yang ke atas Itu baru keluar rumah ya? baru keluar rumah. Berarti berapa langkah keluar dari jangan nengok ke atas. Aku nengok ke atas. Bener 3. Yang di atas yang model long dress. Jadi rumah modelnya kayak gunungan begitu kan begini datangnya. Iya. 1, 2, 3. Oh, rumahnya tuh begini ya, ngadep ke depan ya? Iya, ngadep ke depan. Bukan begini, bukan ya, tapi begini ya. Gunungannya ke depan. Jadi 1, 2, Ada 3 di 3 atas. dengan kecongkakan mereka, dengan gerakannya seperti menari apa. Kayak di film-film itu di blower gitu. Kayak gitu semua di bawah ternyata turun mudun kayak ya udah, aku udah mulai jalan logikanya kentir kabeh sini ngisor gitu kan. Gila. Naik kan. Aku, Mbah, wis mau niat jendeleng malah deleng kayak gitu. Dibilang jangan lihat kayak gitu. Aku semakin takut. Jadi jalan sarungnya ketarik, diginiin lagi. Ya Allah, kata dia, ayo jalan. Kuwi engko melu. Ora melu. Aku yo nyusuli Mbah itu kembali. Belum itu terlewati. Udah selesai itu terlewati. Bukannya aku semakin lega, semakin rasanya di sini merinding. Wah, kejadian di jalan itu. Kan dia dibilang kalau misalnya ada yang manggil jangan disautin. Usia berarti usia SD ya? SD kelas 4 ya? Kelas 4. Terus gimana sepanjang perjalanan itu ke Jadi kalau anak kecil apalagi penakut seperti aku gitu kan, gelap aja udah ngeri. Apalagi ditambah dengan suara-suara alam kayak jangkrik, kayak daunan yang jatuh, kadang daun pisang yang melepas gitu kan. rusak Dia kena angin begitu kan. Bayangan kita makhluk gitu kan. Udah ngeri banget. Jadi lebih ke aku jalan di belakangnya megangin itu, tapi lebih cenderung ngeribetin baku gitu kan. Tapi aku juga ada batasan di mana aku nggak mau ngalangin jalannya dia. Tapi gandul gimana sih gandul gitu. Itu bener. Jangan pernah kalau ada yang manggil nama kamu nyaut. Pada manggil. Tapi entah siapa, modelnya kayak apa, aku nggak berani nengok. Gitu. Jadi aku pegangan kayak gitu dengan suasana yang udah nggak karuan banget gitu kan, rasanya udah karuan banget. Nama aku kecilnya kan dipanggil Ian gitu kan, Ian gitu. Ian, kayak familiar tapi nggak tahu siapa gitu tapi kan. nggak nengok. Udah takut sih waktu. Tapi setiap panggil aku berhenti, aja saut, jangan disautin. Oh, si Mbah itu langsung bilang kayak gitu. Yan, Pak Endi, Yan mau kemana? Ada lagi, beda lagi, terus sampai perjalanan. Aku kalau sekarang nggak ada jalan pintas sama piye gitu kan, jauh banget. Nggak selesai dari situ. Terakhir makam makam itu nggak lampu kayak sekarang dilampuin. Oh, makam dulu tahu sih ya. Pagernya aja udah pakai tanaman gitu semua. Iya, pagar tanaman. Foto, jadi kiri kanan pohon-pohon gede, rindang kayak gitu. cahaya bulan sama kotak-kotak yang Iya, warna putih gitu ya. enggak kotaknya nisan. Iya, nisan, kotak-kotak nisan putih. Gitu. Kelihatannya cuma kotak, gelenduk kayak gitu. Sama yang paling serem lagi keranda yang dikasih rumah ya. Kasih rumah kecil tanpa tembok. Jadi benar-benar kontras banget cahaya bulan nembus kayak gitu. Bukan melebih-lebihin kawan-kawan, tapi rasa yang memang aku alami saat itu tuh benar-benar pengen ngompol tapi habis kencing. Ya kan, benar-benar nggak bisa. Aku pasrah aja ikut sama Mbah. Aku percaya kalau sekarang mungkin nambahnya gede usia, keimanan seperti percaya sama Allah Ta'ala. Kalau itu lebih ke iya ke Allah tapi percaya sama Mbah. Gitu. Aku dalam lindungannya Mbah gitu. Mbah dalam lindungan Allah, mungkin seperti itu. Akhirnya sampailah di tengah makam, ada belah jalan segini kecil nih. Ini udah langsung makam. Jalan tengah gitu ya? Iya, kadang ada kayak akar yang gede gitu. Iya, akar pohon. Jeduk mau jatuh. Udah kan biasanya makam beringin ya. Beringin kan akarnya kemana-mana gitu. Iya, kadang kayak gitu kan, pohon nangka atau yang lain-lain gitu. Kadang juga aku saking takutnya nggak mau merem kan kadang nyundul bangunnya mbahku itu, ya kan. Karena dia juga harus ada halangan apa berhenti gitu kan. Cuman aku di depan, dia halangannya apa nggak ngerti. Pas udah wis teka
dia ngumai. Jadi setelah ya sekitar 20 meter dari masuk ke makam, dia kan makam panjang begini, kita kayak nyebrang begini tengahnya kan, gitu ya. langsung pintu belakangnya rumahnya dia. Tapi sebelumnya itu ada kayak kobakan air kecil gitu, buat jalan air buangan gitu. Dia nggak ada pagarnya, kayak pagar kembang-kembang ya, Tanaman-tanaman gitu ya. kan. Terus dia mbahku masih jalan, justru aku narik sarungnya nyampe diginiin lagi, "Mbah ye," kayak gitu, "Mbah ini," gitu. Yang aku lihat di belakang itu pintunya itu ngebuka, ada dukun bayinya di situ. Kayak dia udah tahu ada kejadian seperti itu, dan dia udah siap nulungin dengan atribut lengkap dia sebagai seorang bidan Dukun bayi lah. iya kan. Saat itu dia gembolan seperti itu, sama ini kan ada yang buat nyuci kayak rantang dibuntel sama kain-kain kayak gini lah, kayak gitu. Jadi seneng banget udah ketemu sama ini kan. Tapi itu pas aku nengok terus pegangan begitu, justru rambut aku dikin sama, "Ayo." Bukan gitu ya. Enggak, dia nggak ngomong bukan. "Ayo duduk." Duduk bukan ya? Bukan duduk. Bukan. Bagi wonge, ini orangnya gitu kan. Ayo mengharap. Karena aneh ini, kita mau menuju ke orang itu udah siap, pikiran aku udah dibilang dari siang, mungkin malam ini gitu kan. Tapi kok mbakku katanya, "Ayo jalan terus," bukan gitu kan. Itu bener-bener nggak masuk di akalnya anak kecil saat itu. Aku udah capek di sini, kayak kerasa ngoplok saking takutnya gitu kan. Akhirnya di jalan juga nggak ada tukang es kali, ya kan. Akhirnya nyampe ke depan rumah dia, ngetok pintu, "Assalamualaikum," tok gitu, tok "Assalamualaikum," gitu. Wak gitu kan, sini panggilnya Wak kan. Wak, nggak ada sautan juga, sampai sekitar 3 kali baru kayak gitu kan, cewek kan, kayak gitu. Aku cuma bisa tadi yang di belakang itu gitu. siapa gitu kan. Makan dia memburi, saya bilang kan ada di belakang. Bukan. Nah, yang keren bukan berarti kan udah bener-bener di pikiran aku, berarti bukan manusia juga dong, ya kan. Pas membuka pintu, krek, bunyi seperti itu, gelap juga. Dia juga salah satu yang belum ada listriknya, John. Krek, keluar muncul sosoknya persis sama yang di belakang. Dia setan, otomatis ini juga kayak setan juga dong. Iya. Langsung ngumpet aku begini. Apa, Tong? Kata apa, Nak? Gitu kan. Orang papa nyamar, kata dia. Orang papa biasa nyamar. Dia cuma kliwon. Dilus-lus kepalaku. "Wani ya," katanya. "Wani ya kamu ya." Berani kamu ya. "Wani kamu ya," gitu kan. "Wani kamu ya. Sayang sama adiknya ya, nemenin mbaknya nyebut aku ya," kayak gitu. Aku udah nggak ngomong iya atau lah kalau kata sekarang kayak gitu. Udah takut banget begini gitu kan. Cuman kan mending jadi 3 sama dia kan. Terus asli katanya gitu. Udah nggak usah dipikirin, ayo. Malah pulangnya baru digendong sama mbak. Nah, udah jangan tengok-tengok lagi. Itu rasa hati yang kayak tadi itu serem apa bisa hilang begitu aja gitu. Terus nyaman aja. Nyaman. Aku ada di waktu itu di zona nyaman, di mana satu mungkin ada temen lagi, jadi apa ya, keberanian nambah. Semakin banyak teman makin nambah. Yang keduanya apa tuh, dia dukun bayinya udah ada. Jadi adekku bisa terselamatkan, makanya begitu. Akhirnya taruhlah sampai rumah, di atas masih ada seperti itu, masih ada orang juga ramai. Alhamdulillah ini udah datang, pasti bukan kasih jalan sih, cuman kan di depan pintu ada juga yang jagain. Akhirnya masuk ke dalam rumah, terus wis arep tunduk, kayak tahu itu perempuan bakalnya gitu kan. Kamu udah mau keluar, Neng, gitu ya. Kan mau udah keluar, gitu. Neng. Jaluke malam Jumat kayak gitu. Maunya malam Jumat. Ya wis, bismillah, sing sabar Mbak, tak tunggu sih, tak duduk dulu sebentar, dia baca doa ala dukun bayi orang dulu gitu kan. Nah,
aku nggak mau sampai di situ. Bangganya diri aku, tanggung jawab nggak sampai situ, harus sampai selesai. Tak pantengin di. Aku nggak, biasanya capek ngumpet sama mbak yang perempuan atau apa, jadi mbak laki, terus mbak perempuan di sini di bangsal sebelah sini kan, sama kakak. Jadi nggak ada yang ngeliatin sih, cuman aku justru ada di depannya kangkangannya ibu aku, di depannya itu kan sebenarnya saru. Kalau ini kan maksudnya ngelihat kayak gitu kan ya, maksudnya ada, tapi aku merasa aku harus nyaksiin keluarnya adik aku benar-benar selamat, nggak ada apa-apa. Udah begitu waktu itu, sampai aku dimarahin lah, dibilang gitu, aja nang kono saru, jangan di situ ngeliatinnya. Jadi aku ngeliat benar-benar panorama di situ kayak apa, dengan gelap yang seperti apa, pengen ngeliat di keluar. Terus akhirnya singkat cerita keluar. Nah, agak lama lihat jam, ya kan sana kan langsung pada alhamdulillah di belakang di depan bareng-bareng kan orang-orang, alhamdulillah udah keluar. Kayaknya lahirnya mungkin lebih dari jam 1 deh. Soalnya pas ngejemput itu kan 12:30 kan, buat bolak-balik aja mungkin ada 1 jam, setengah 2, bisa jam 2-an kayaknya mungkin. Bisa jadi. Yang aku sih kalau orang dulu kan kadang begini, malam jam sekian aja daripada pusing nulis di tanggal kelahiran kan, asal gitu. Jam sekian gitu, jam sekian. Yang aku tahu kalau sekarang jam 2 pagi menuju ke subuh aja bentar banget. Kalau apalagi situasi teror, kalau dulu jam 2 ke jam 3 aja lamanya kayak apa. Nggak ada HP, nggak ada ini kan gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya adikku keluar selamat, perempuan, nggak ada USG kan waktu itu. Ada mungkin, tapi kan itu kota jauh, pakai biaya. Cuman dukun bayi gitu. Orang dulu emang jarang yang di USG kayak gitu. Jadi dia bilang gini, dukun bayinya bilang gini, yang pertama ngelihat ada yang mau keluar bukan aku tapi kamu. Mungkin dia, misalnya taruhlah dia gimana takutnya cuma sama kamu. Ya gitu. Terus ceritanya seperti itu. Lah, yang di luar itu gimana setelah lahir? Begitu aja hilang. Udah lahir terus pergi gitu, atau itu yang ini? Akunya yang pergi. Maksudnya udah keluar tuh tidur, aku udah nggak. Udah nggak tahu apa yang terjadi gitu. Setelahnya. Nggak ada cerita dari siapa kayak gitu. Ya ada, cuman mungkin dikit kayak gitu. Oke. Nggak bisa di share ya, nggak bisa di share. Nggak soalnya ada yang lebih sensitif lagi setelah itu. Nah itu sambungannya kan akhirnya setelah itu ada aku tumbuh juga jadi beda, maksudnya matanya sensitif kayak gitu aja sih maksudnya. Jadi keinget yang kemarin ini, iya masa-masa waktu itu kayak aku lagi berdiri di umur segitu tuh mbak aku. Ya makasih sih situ mau enak angkat dong, kita tuh ngegali memori. Iya maksudnya memori kayak gitu diangkat di sini, walaupun ini teman-teman ini kan dadakan, benar-benar gak ada konsep. Terus dia ngomongin gitu, aku jadi keinget kebenaran, bukan kebenaran sih, saat ini kan mbakku yang cowok udah nggak ada, yang cewek juga nggak ada, jadi udah kayak ada semua. honeymoon. Itu mbah yang perempuan itu yang di Bekasi itu bukan? Ya, si mbah itu ya. Baik ya. Baik. Ya, itulah kawan-kawan. Ini durasinya ternyata ngeri ya. Udah hampir 1 jam loh. Kita udah hampir 1 jam. Sebenarnya gini, gue ada cerita juga pengen gue share. Tapi kayaknya karena durasinya udah panjang ya. Nantilah. Next aja ya. Mungkin nextnya kali ya. Oke. Maaf banget nih kalau kelebihan ceritanya. Tapi seadanya, insya Allah seadanya aku yang ngerasain dulu ya seperti itu. Ya pokoknya apapun itu, thanks buat Bro Ayung udah nge-share ceritanya ke gue dan ke yang lain-lain, karena waktu itu dulu ngedenger ceritanya cuma sepotong-sepotong. Nah ini versi lengkapnya, meskipun belum lengkap ya. Abis ini gue bakalan nanya apa yang terjadi sih setelah itu, ujungnya yang nggak bisa lu ya. Ntar gue tanya gitu. Tapi itu buat gue buat diri gue aja ya. Iya, kadang memang ada yang memang harus seperti itulah. Pokoknya apapun itu, balik lagi ya, kita ambil yang positif aja dari cerita ini, dari pengalamannya Ayung. Ya kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif itu. Bagaimanapun juga, segamblang-gamblangnya kita bercerita tentang pengalaman horor, memang kadang ada sesuatu yang harus kita keep, yang nggak bisa dibuka ke orang lain kayak gitu.
gue yakin ini ceritanya banyak banget sensornya. Asli. Tapi Yuk. ya nggak apa-apa. Gue respect ke itu karena itu bagian dari privacy juga yang harus dijaga ya. Nah, Iya. terima kasih buat kawan-kawan semua di rumah. Sorry ya kalau misal durasinya tuh panjang banget gitu dan ada kesan membosankan atau apa, sorry Iya. banget. Sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya. Tapi sorry, ada yang Yes. kecewa. Apa? Ada yang kecewa. Apa? Cemilan. Oh iya, cemilannya dari tadi. Enggak sih, gue dari tadi mau makan ini, cuman takutnya krayuk kayak gitu, seperti itu ngeganggu juga kan. Ya, Udahlah, gampang, abis ini kita lanjutin. Nah, oke. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.